Tolong aku. Melihat pria itu pergi, hati wanita tenggelam ke dasar lembah. Kakinya terjepit oleh papan. Melihat air laut terus membanjiri, pesawat bisa tenggelam kapan saja. Namun saat dia menangis putus asa, pria itu muncul lagi. Ini membuatnya melihat harapan. Namun di saat genting, kakinya terjepit kuat di bawah papan besi. Melihat semakin banyak air laut membanjiri, pria yang cemas hanya bisa membuka tali sepatunya, menarik dengan keras keluar. Kemudian dengan segenap tenaga menarik wanita itu keluar. Akhirnya dalam 1 detik sebelum pesawat tenggelam ke dasar laut, wanita itu ditarik keluar. Namun apa yang bisa dilakukan setelah ditarik keluar? Dalam keadaan tanpa makanan dan tempat berlindung dari dingin. Seberapa lama seorang pria dan seorang wanita bisa bertahan? Untuk bertahan hidup, pria menarik wanita yang terluka dan hampir mati menjauhi permukaan laut. Namun belum jauh perjalanan mereka, wanita itu kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Melihat lebah berbulu putih yang menyerang seperti binatang buas, wanita meminta pria untuk segera menggali lubang. Karena dia berlatar belakang fisika atmosfer, dia tahu hanya dengan cara itu bisa menghindari lebah berbulu putih. Di saat-saat genting ini, wanita bahkan tidak memperdulikan rasa sakit dari kaki yang patah. Berjuang untuk naik dan membantu bersama-sama. Akhirnya, saat lebah putih yang ganas datang, mereka berhasil bersembunyi di dalam lubang. Namun ketika awan hitam berlalu, lebah ganas berhenti tiba-tiba. Namun wanita di dalam lubang tidak menunjukkan kebahagiaan sedikitpun, karena dia lebih tahu daripada siapapun. Saat ini, mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Pria itu mendorong keras kotak besi di atas kepalanya. Dia tidak ingin mati di sini. Dia masih dalam kesulitan. Maka dia memeluk harapan yang tersisa. Berusaha keras mendaki ke puncak gunung. Kemudian mengangkat ponsel tinggi-tinggi. Namun setelah menunggu sebentar, dia merasa putus asa sepenuhnya. Seketika melepaskan raungan marah yang penuh ketidakpuasan. Namun pada saat itu, tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh dari puncak gunung. Dan itulah yang membuatnya menemukan harapan untuk bertahan hidup. Ternyata ada sebuah pondok kecil tidak jauh dari sana. Namun wanita itu tidak begitu beruntung. Saat itu, dia gemetar dan melihat ke kejauhan. Dia melihat dengan mata terbuka sekelompok tamu yang tidak diundang. Dengan kakinya yang tidak bisa digunakan dengan baik, dia hanya bisa berjuang terakhir dengan cangkir air secara terpaksa. Dia hanya bisa berjuang terakhir dengan cangkir air. Di saat krisis ini, untungnya pria datang tepat waktu. Dia mendorong Black Brother jauh-jauh. Setelah pria yang kembali mengubur gadis itu dengan tergesa-gesa, dia menggendong wanita yang kakinya patah. Mereka bergegas ke arah pondok di tengah salju dan es. Namun wanita itu menderita kesakitan. Dia terus-menerus berteriak kesakitan. Pria itu memberikan semangat pada wanita, sambil meraih tangannya dan menggendongnya di bahunya. Namun dia meremehkan berat badan wanita itu. Satu kaki tidak stabil. Keduanya tergelincir dari puncak gunung. Akhirnya wanita itu pingsan karena rasa sakit. Saat wanita itu sadar dari pingsannya, dia sudah berada di dalam pondok kayu. Namun ketika melihat gerakan pria di sebelahnya, dia segera menutupi tangan pria yang meraba-rabanya dengan selimut. Dia secara refleks mengangkat selimut sedikit. Namun, detik berikutnya, dia malah dengan sukarela membuka ikat pinggangnya di dalam selimut. Kemudian dengan wajah tidak senang, dia melepaskan celananya. Pria itu tidak lagi merasa canggung. Dia segera meraih kedua tangannya masuk. Setelah meraba-raba sebentar, dengan sekali tarikan kuat, wanita itu langsung merasakan sakit dan menggenggam erat tinjunya. Sehingga ia tidak bersuara. Terlihat kaki kecil wanita itu sudah bengkak parah setelah patah. Jika tidak segera diobati, akan menyebabkan kerusakan otot yang luas. Maka pria yang tidak berpengalaman, tanpa ragu-ragu mulai mengatasi patah tulang dengan tangan kosong. Di tengah suara retakan tulang yang bergema, wanita itu merasakan sakit yang luar biasa. Tanpa sadar, ia kehilangan kesadaran. Namun untungnya, ketika wanita itu bangun kembali, tulang kakinya sudah kembali ke posisi semula. Namun, hal yang lebih memalukan segera menyusul. Saat itu, wanita yang terpaksa itu penuh dengan air mata. Wanita yang selalu dingin, tak pernah terbayangkan bahwa ia harus merendahkan diri berulang kali, memohon agar martabatnya diinjak-injak di lantai. Yang terpenting adalah, orang ini adalah orang yang paling dibencinya beberapa hari yang lalu. Pria itu adalah pemilik perusahaan pernikahan yang akan segera go public. Dia yang kaya dan berkuasa, memerintahkan pesawat pribadi untuk menuju ke Antartika untuk menginspeksi proyek pernikahan. Sementara Rui, yang merupakan anggota ekspedisi ilmiah, ngomong-ngomong, aku juga naik pesawatnya. Namun dihadapkan pada aura kaya dan berkuasa yang terpancar dari pria tersebut. Seperti yang juga merasa jijik dari lubuk hatinya. Meskipun Fuchun secara aktif mengulurkan tangan untuk berbaik hati padanya, dia juga langsung pura-pura tidak melihat. Namun tak seorang pun yang menyangka, sebuah pengecualian muncul. Mereka malah mengalami badai salju yang ganas. Pesawat tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Setelah menabrak gunung salju Gaochong, sang pilot langsung terlempar keluar dari kokpit. Kemudian pesawat langsung menyelam ke permukaan es Antartika. Fuchun muncul dengan selamat tanpa sehelai rambut pun rontok. Namun, Rui malah patah tulang kakinya tertimpa besi. Saat itulah dia terpaksa tanpa pilihan, harus meminta bantuan pria lagi. Awalnya mengira pria akan membawanya ke toilet. Namun tak disangka, pria malah menggunakan caranya sendiri, menjaga martabat dan wajah rapuhnya.
Tidak ada yang akan tahu. Pria yang keluar rumah untuk menghindar. Seketika terkena angin dingin menusuk tulang. Namun pada saat itu juga, tanpa sengaja dia melihat tangki penyimpanan minyak di luar rumah. Membawanya mendekat untuk melihat. Ternyata menemukan 800 liter solar di dalamnya. Hal ini membuatnya terkejut secara mendadak. Segera coba menarik generator di sebelahnya. Pada saat yang sama, lampu di dalam rumah menyala. Kompor listrik juga memancarkan cahaya merah yang terang. Rui tercengang melihat segala sesuatu di depan matanya. Tidak hanya itu, mereka menemukan banyak kaleng dan makanan di dalam rumah. Dan Rui, berdasarkan tanggal di kaleng, membuat tebakan yang mendebarkan. Mungkin kita hanya berjarak 20 km dari stasiun Aurora di China. Hanya 20 km. Rui, berdasarkan pengalaman penelitiannya bertahun-tahun, meskipun telah menganalisis jarak, namun dia tidak tahu arahnya. Namun di tengah hamparan salju putih yang luas ini, mencari stasiun penelitian di Antartika, sama sulitnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi meninggalkan sedikit makanan yang mereka miliki. Mereka juga hanya memiliki 800 liter solar. Meskipun hanya membuka toko selama 6 jam sehari, itu hanya cukup untuk mereka selama 75 hari dengan susah payah. Untuk menemukan dalam 75 hari, saya tidak percaya tidak bisa menemukan. Aku lebih baik mati di jalan. Maka pria itu menyiapkan perlengkapannya. Dengan penuh keyakinan, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Rui melihat punggungnya. Perasaannya menjadi campur aduk. Pencarian sebelumnya masih berjalan lancar. Bahkan pria itu membawa sikap liburan. Dia bermain dengan pinguin. Bahkan berfoto bersama mereka. Yang membuat orang tak bisa berkata-kata adalah, dia bahkan berpura-pura menjadi burung. Membuat kekacauan. 10.000 keping emas untukmu. Sebuah kalimat yang sangat menjijikan. Langsung membuat burung terbang. Bahkan gunung es di sampingnya gemetar. Saat longsor salju hampir terjadi, tanpa sempat membersihkan diri, dia langsung berlari dengan ranselnya. Hanya melihat gunung salju putih, meluncur langsung ke arahnya. Itu menyelamatkan hidupnya. Setelah kembali, mulai membanggakan diri di depan Rui, mengatakan betapa tenangnya dia dalam situasi genting. Namun kata-kata Rui selanjutnya, membuat waktu seolah membeku. Jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Bertatap mata. Pada saat itu pria itu baru menyadari. Hidup mereka sudah terhubung. Rui membiarkan pria itu istirahat sehari. Namun pria itu memikirkan, mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Maka keesokan harinya mereka berangkat lagi. Hari pemulihan. Selama waktu itu bersama, hati keduanya saling mempercayai dan bergantung. Namun karena makan kaleng secara terus-menerus, keduanya selalu kekurangan gizi. Maka pria bersiap untuk memperbaiki makanan. Kamu harus mengikuti arah ini. Sekitar di lokasi ini. Apakah kamu mengerti? Untungnya pria bereaksi cepat. Dengan wajah serius, dia berdoa kepada patung giok. Sepertinya dia sering mengalami hal serupa sebelumnya. Pria tiba di lokasi yang diberikan oleh Rui. Dia membungkukkan pinggulnya dan mulai menggali lubang. Siap untuk memulai memancing. Namun tak disangka tidak lama kemudian, dia benar-benar berhasil menangkap seekor ikan. Dia begitu senang sampai tak bisa menutup mulutnya. Namun saat dia tersenyum lebar, saat berjalan pulang, tiba-tiba seolah mendengar suara. Namun sebelum dia bisa mengidentifikasinya dengan jelas, tanah es di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan dalam sekejap dia langsung jatuh ke dalamnya. Pria pingsan di tepi retakan yang dalam tak berujung. Tak jelas berapa lama telah berlalu. Saat dia bangun kembali, dia terkejut oleh pemandangan di depannya. Meskipun dia selamat dengan keberuntungan, namun jaraknya dari tanah beberapa puluh meter. Hanya dengan kekuatan manusia tidak mungkin bisa naik. Maka dia hanya bisa mencoba mencari jalan keluar lain. Saat itu dia seperti lalat tanpa kepala, berkeliling terus di celah es. Namun semua itu sia-sia. Dia merasa putus asa. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Rui juga mulai khawatir untuknya. Setiap kali ada sedikit suara di luar pintu, dia selalu mengira itu adalah pria yang kembali. Pria itu seolah-olah mendengar seruannya. Akhirnya dia berjuang mati-matian memanjat retakan di atas. Namun retakan itu kadang lebar kadang sempit. Dia hanya bisa mendorong dirinya masuk tanpa mempedulikan nyawanya. Karena dia tahu tinggal di sini hanya akan membawa ke jalan buntu. Akhirnya dengan susah payah, dia berhasil mendorong masuk ke setiap retakan kecil. Dia pikir dia akan segera bisa naik ke permukaan. Namun yang menyambutnya selanjutnya adalah runtuh kedua di dalam retakan. Dalam sekejap retakan tertutup rapat. Beruntung salju putih itu lembut. Pria menggunakan cahaya samar dari korek api, mendorong dengan keras ke atas. Dia tahu Rui masih menunggunya. Namun di atas muncul lapisan es tebal. Tapi dia tidak patah semangat, mengambil pahat es dan mulai menggali. Namun setelah menggali setengah hari, lapisan es hanya meninggalkan goresan kecil. Pria itu benar-benar putus asa. Sudah 4 hari berlalu. Rui juga telah lapar selama 4 hari. Dia menyadari bahwa pria itu mungkin dalam bahaya. Dia lumpuh di tempat tidur. Hanya bisa berdoa untuk pria itu dengan kedua tangannya. Namun pada saat itu angin kencang datang. Kabel listrik di luar diputus oleh pintu kayu yang terbang. Dia merasa sangat dingin.
hanya bisa merangkak dengan susah payah mencari makanan dengan kaki yang patah. Dia menghela nafas sambil makan. Dia terlihat sangat kacau. Akhirnya dia menangis dengan sedih. Dia tahu pria itu mungkin sudah mati, dan selanjutnya adalah dirinya sendiri. Namun pada saat itu, jendela rumah kayu sepertinya akan pecah oleh angin dingin. Maka dia merangkak keluar dengan kedua kakinya telanjang. Di luar sangat dingin. Dia ingin menghidupkan mesin generator lagi, namun malah memutuskan tali tarik generator. Bagian ini juga merenggut sisa harapannya. Pada saat itu, terdampar putus asa di atas salju. Salju turun dengan lebat. Dia yang merasa hidup tak berarti bersandar di samping generator. Tiba-tiba dia melihat penutup kaleng di sebelahnya. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba merasa ingin mati. Dia menusuk pergelangan tangannya sendiri. Darah segar seketika memerahkan salju di tanah. Dia menutup mata seperti merasa lega. Diam-diam menunggu kedatangan kematian. Namun yang tidak dia ketahui adalah, pria itu sebenarnya belum mati. Dia hanya mengandalkan ketekunan dirinya sendiri. Dia dengan keras membuka jalan keluar. Pria yang berhasil melarikan diri segera bergegas pulang. Dia sangat khawatir tentang keadaan Ruyi saat itu. Namun begitu sampai di rumah, dia melihat pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat. Dia merangkak mendekati Ruyi dengan susah payah. Segera bersandar di dadanya. Untungnya detak jantung Ruyi masih ada. Karena terlalu dingin, luka sudah membeku. Meskipun Ruyi diselamatkan kembali, namun dia tetap merasa sedih. Dia sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi. Meskipun pria itu menyajikan sup ikan yang sudah dimasak di depannya, dia hanya mengambilnya dengan lembut. Namun ekspresinya tetap tidak berubah sedikitpun. Melihat Ruyi yang begitu muram, pria sungguh-sungguh tidak tega, bahkan merasa sedikit kasihan. Pencarian harus terus dilanjutkan, untuk dirinya sendiri dan untuk Ruyi. Pria tidak ingin duduk dan menunggu kematian di sini. Dia harus mencari kesempatan terakhir. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan beberapa pesan kepada Ruyi. Pria berjuang setiap hari di lingkungan siang yang terang. Hari itu dia baru saja keluar sebentar. Tiba-tiba merasa mata tidak nyaman. Dia segera mengambil salju dan menempelkannya di mata. Namun tidak ada perubahan yang baik. Tidak hanya itu. Kemudian dia terperangkap dalam kegelapan tak berujung. Rasa takut seketika memenuhi seluruh hatinya. Meskipun dia baru saja meninggalkan pondok kayu. Pondok kayu juga berada dekat. Namun dia tidak bisa melihat jalan pulang. Pada saat itu, keputusasaan merajalela di dalam dirinya. Jika dia buta, apakah dia dan Ruyi benar-benar tidak memiliki harapan? Satu tidak bisa berjalan. Satu buta. Bagaimana mungkin bertahan hidup di Antartika yang dingin dan bersalju ini? Setelah mendengar panggilan pria, dengan susah payah mencoba bangun dari tempat tidur. Dia tahu pria itu pasti mengalami kesulitan. Kalau tidak, dia tidak akan memanggilnya. Dia berjuang keras untuk turun dari tempat tidur. Sambil merespons panggilan pria. Fuchun. Fuchun berlari menuju pondok mengikuti suara. Namun pondok sebenarnya berada di depan mata. Namun dia tidak bisa menemukannya. Melihat bahwa dia hampir melewati pondok, Ruyi akhirnya dengan susah payah membuka pintu. Fuchun. Aku tidak bisa melihat. Pelukan saling memeluk saat ini. Benar-benar mendekatkan jarak di antara mereka. Pelukan ini juga membuktikan. Mereka bernapas seiring dan memiliki takdir yang sama. Karena Fuchun sering berjalan di siang hari Antartika. Pantulan sinar matahari pada darah mencapai 95%. Oleh karena itu, Fuchun menderita hemeralopia. Namun, dengan istirahat selama 2 hingga 3 hari, dia bisa pulih. Fuchun akhirnya merasa lega setelah mengetahuinya. Dalam sekejap, dia tertidur di pangkuan Ruyi. Ruyi menatap pria yang lelah di pangkuannya. Akhirnya keluar dari suasana hati yang pesimis. Kita akan bertahan hidup selama 2 hingga 3 hari istirahat ini. Jantung Fuchun akhirnya merasa tenang. Jantung Fuchun. Fuchun akan memanaskan air mandi untuk Ruyi. Melihat punggung Fuchun, hubungan mereka berdua semakin hangat. Mencari lokasi ekskavasi tidak bisa ditunda. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, Ruyi membuat perlindungan keamanan untuk Fuchun. Salju di sini tidak terlalu menyilaukan. Seberapa besar bahayanya? Seberapa besar panggungnya? Namun pada saat Fuchun hendak pergi, Ruyi dengan mata merah memanggilnya. Aku sedang menunggumu. Aku pergi. Melihat punggung Chun, Ruyi tidak ingin mengalihkan pandangannya. Kali ini dia memiliki firasat buruk. Badai salju di luar sangat besar. Namun 3 kata sederhana itu memberikan motivasi terbesar pada Fuchun. Dia tanpa ragu melangkah ke dalam angin dingin menusuk, memikirkan Ruyi di rumah. Fuchun merasa sangat senang. Dia menggeser salju di atas lapisan es, melihat ikan kecil yang penuh energi di dalamnya. Dia tersenyum tiba-tiba. Itu senyuman keinginan untuk bertahan hidup. Namun pada saat itu, seekor ikan mas besar berenang lewat, melihat pemandangan di depannya. Kembalinya Chun mengejutkan. Namun sebelum dia bisa menyadari, permukaan es tiba-tiba pecah. Dia berenang ke atas dengan sekuat tenaga. Namun dia yang tersesat tidak bisa menemukan lubang es lagi. Lapisan es di atas kepalanya menjadi pemisah antara hidup dan matinya. Namun ketika dia memikirkan keinginannya yang masih menunggunya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menembus lapisan es. Namun itu hanyalah sebuah harapan yang sia-sia.
Dia merasa putus asa. Dia kehilangan harapan. Dia menyerah. Tubuhnya terus tenggelam ke bawah. Namun pada saat itu, sebuah kelompok penguin berenang melewati dia. Dia memutar kepala dan melihat ke arah penguin berenang. Seketika dia melihat harapan sekali lagi. Di mata air es, penguin terus melompat keluar dari dalamnya. Tidak butuh waktu lama, Fu Chun juga muncul. Dia terlihat memanjat ke darat dengan segenap tenaganya. Namun di udara yang menusuk tulang oleh angin dingin, pakaiannya yang basah seketika membeku menjadi es. Saat itu dia kedinginan dan gemetar. Dia menggigil di samping mata air es. Namun begitu dia memikirkan keinginannya, dia tetap perlahan-lahan berjalan ke arah pondok kayu. Satu sepatu terjatuh ke laut dalam. Dia mengenakan kaus kaki tipis. Berjalan perlahan di bawah cuaca salju dan es. Saat itu dia sudah berada di ambang kematian. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. 50 gram permen buah, sekitar 300 kalori, dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Dia gemetar saat mengeluarkan beberapa butir permen dari saku. Dengan gemetar, dia memasukkan ke mulutnya. Kemudian dia menentukan arah. Dengan tekad yang kuat, dia bergerak maju sedikit demi sedikit. Saat itu seluruh tubuhnya sudah membeku, tanpa mengetahui berapa lama telah berlalu. Dengan keyakinan, akhirnya dia kembali ke pondok kayu. Saat melihat Rui, dia tidak bisa bertahan lagi. Rui dengan cemas mendekatinya, membantunya melepaskan pakaian yang keras. Namun setelah melihat tubuh pria yang membiru kedinginan, Rui tanpa ragu sedikit pun melepaskan pakaiannya sendiri, memeluknya erat. Keesokan harinya, Fu Chun yang terbangun merasa bahagia saat melihat Rui di sisinya. Hatinya langsung dipenuhi kebahagiaan. Mereka berdua melewati ujian hidup dan mati. Saat ini, di tempat yang sangat dingin ini, mereka saling melihat hati satu sama lain. Itu adalah cinta paling murni dari lubuk hati. Namun tanpa campuran kekuatan apapun. Hanya sekadar cinta sederhana untuk bertahan hidup. Mencari stasiun penelitian masih harus dilanjutkan. Namun sepatu Fu Chun hilang di laut. Maka dia teringat pada gadis itu. Namun ketika Rui melihat sepatu gadis itu, hatinya merasa aneh. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Fu Chun segera membuka pintu untuk melihat. Namun tidak ada apa-apa. Namun begitu dia masuk, suara ketukan pintu kembali terdengar. Rui merasa semakin gugup. Dia menoleh ke arah sepatu itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ternyata seekor penguin kecil yang lucu. Fu Chun langsung senang sekali. Melihat ekspresi manis dan menyedihkan dari Rui, dengan tidak bisa berbuat apa-apa, Fu Chun hanya bisa meninggalkan penguin itu. Dengan begitu, penguin kecil itu menjadi hewan peliharaan mereka. Mereka memberinya nama Xiao Pang. Kamu benar-benar orang baik. Apa gunanya menjadi orang baik? Orang baik akan mendapat balasan baik. Memang, orang baik akan mendapat balasan baik. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir. Xiao Pang akan membawa keberuntungan bagi mereka. Benar saja, saat Fu Chun sedang pergi, dia menemukan sebuah harta karun. Masalah, hal apa yang paling layak untuk diposting? Meteor. Apa itu meteor? Sangat berharga. Meteor itu adalah harta tak ternilai. Fu Chun kembali ke rumah dengan penuh semangat. Dengan cepat, dia menunjukkan kepada Rui untuk dikonfirmasi. Namun, setelah dikenali oleh Rui, ada sesuatu yang aneh menurutnya. Kenapa batu meteor ini terlihat agak aneh ya? Aneh ya? Terlihat bagus. Apakah ini kristal? Ini kotoran anjing. Meteorit apa? Meteorit. Kaki Rui mulai membaik. Fu Chun akan mendorongnya dengan kereta luncur, menikmati pemandangan indah Antartika. Sedangkan si gemuk mengikuti di belakang, menjadi satu-satunya saksi cinta mereka. Sejak itu, rumah kecil itu bukan hanya tempat mereka berlindung dari dingin, tetapi juga menjadi rumah mereka. Namun yang harus datang akhirnya akan datang. Makanan mereka hampir habis. Bahan bakar juga hampir habis. Tidak hanya itu, Fu Chun juga menemukan bahwa Rui tiba-tiba berdarah dari hidung. Ini adalah gejala skorbut. Skorbut disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Seharusnya cukup dengan makan sayuran secara teratur untuk sembuh. Namun di Antartika yang dingin ini, hal ini menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Namun jika dibiarkan berkembang, kemudian gigi akan rontok satu persatu. Kuku juga akan rontok. Rui tahu, dia tidak bisa menunggu Fu Chun untuk menemukan stasiun penelitian. Maka dia berharap Fu Chun tidak perlu lagi khawatir tentang dirinya sendiri. Berusahalah mencari stasiun penelitian dengan sepenuh hati. Saling mendukung. Lebih baik kita melupakan satu sama lain. Dua ikan terjebak, saling melembabkan dengan air liur. Lebih baik begitu. Lebih baik kembali ke dunia luar. Lupakan satu sama lain. Pergilah mencari kebahagiaan masing-masing. Fu Chun tidak bisa lagi mengendalikan emosinya setelah mendengar ini. Dia perlahan turun dari tempat tidur dan mengambil sebuah kursi. Dia secara resmi melamar Rui. Dia berkata dengan penuh kasih kepada Rui. Tak peduli berapa banyak gigi yang tersisa. Tak peduli kuku-kukunya sudah hilang atau tidak. Dia akan terus mencintai Jin Rui dengan tulus. Sampai kematian memisahkan mereka. Kemudian dia mengeluarkan cincin pernikahan yang tak berarti. Akan dipasangkan pada Rui. Kawan pura-pura mati salah bicara.
Lebih baik saling mendukung daripada melupakan satu sama lain. Fuchun, terima kasih. Saya tidak mau. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Mereka saling berpelukan dengan penuh kesedihan. Namun pada saat itu juga, bahan bakar di luar akhirnya habis. Kemudian generator tiba-tiba mati. Mereka akhirnya mencapai saat kehabisan persediaan. Rui tahu dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Tapi dia berharap Fuchun tidak menyerah. Semoga dia memanfaatkan waktu dengan baik. Lanjutkan mencari stasiun penelitian. Gigi Rui juga mulai tanggal satu persatu. Saya sudah mencoba setiap arah. Bagaimana aku harus menghadapinya jika dia mati? Bagaimana aku harus menghadapinya jika dia mati? Mengungkapkan kesedihan Fuchun saat ini. Maka dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia menggali lubang untuk dirinya sendiri dan Rui. Namun ketika dia membawa Rui di punggungnya, Rui ingin dia tetap hidup. Akan lelah dan tidak bisa berjalan. Aku tidak setuju. Aku tidak mengizinkanmu untuk menemaniku di sini. Aku suka tempat ini. Tapi di sisiku tidak ada tempat untukmu. Ini adalah tempat kembali saya. Tapi bukan milikmu. Saat saya beristirahat, saya meminta Anda untuk tetap hidup. Aku menunggumu. Rui menyerahkan buku panduan bertahan hidup Antartika yang dia tulis sendiri. Serahkan pada Fuchun. Dia berharap ini dapat meningkatkan peluang bertahan hidup Fuchun. Melihat baris kata di dalamnya, Fuchun tahu, ini semua adalah cinta Rui yang tulus pada dirinya sendiri. Dia juga tahu, ini mungkin akan menjadi kali terakhir dia mencari stasiun penelitian. Entah menemukan dan menyelamatkan Rui, atau menghadapi kematian bagi dirinya dan Rui. Karena perabotan tidak hanya telah mereka bakar habis. Bahkan makanan juga sudah habis. Apalagi hari dan malam di Antartika akan segera tiba. Hanya melihat dia langkah demi langkah memasuki perjalanan terakhir ini. Dia yang merasa berat di dalam hatinya. Tidak bisa menahan diri untuk menoleh. Menemukan Rui di depan pondok. Melihatnya dengan penuh cinta diam-diam. Dia sadar hidup dan mati keduanya bergantung pada saat ini. 1 detik lebih cepat menemukan stasiun penelitian. Mereka akan memiliki sedikit lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Maka dia berbalik dan menuju ke arah tujuan. Sementara Rui kembali ke dalam pondok. Berada di dalam ruangan yang hampa. Terlihat sangat sendirian dan terlantar. Dia tidak takut mati. Dia hanya berharap kekasihnya bisa hidup dengan baik. Namun, Fuchun saat ini mengalami masalah. Dia sekali lagi bertemu dengan badai salju. Dia terlihat berjalan dengan susah payah di tengah badai salju. Meskipun angin kencang menerpa ke arahnya seperti binatang buas. Hujan salju yang dingin tanpa belas kasihan menerpanya. Namun dia tetap bertahan dengan gigih. Dia tahu dia tidak bisa berbalik. Dia hanya bisa maju. Dia harus segera menemukan stasiun penilaian. Rui masih menunggunya di rumah. Tubuhnya gemetar. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas ke depan. Namun dia tetap tidak mau menyerah. Dia berteriak dan berjuang keras melawan badai salju. Namun pada akhirnya, dia akhirnya terjatuh tak berdaya di tanah. Setelah badai salju berlalu, semuanya kembali tenang. Dia pingsan di tengah salju dan es. Namun pada saat itu, hewan peliharaan mereka, si gemuk, membangunkannya. Melihat arah yang ditempuh si gemuk, dia seakan melihat petunjuk stasiun penilaian. Dia berjuang keras untuk merangkak ke sana. Benar, dia melihat. Dia menemukan. Dia menemukan. Dia dan Rui berjuang selama 75 hari di tengah salju dan es ini. Berjuang keras selama 75 hari. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan harapan mereka. Dia membalikan kepala melihat si gemuk pergi jauh. Tak disangka, akhirnya justru si kecil ini menyelamatkan mereka. Dia berlari menuju stasiun penilaian dengan tubuh yang lemah. Dengan suara serak memanggil. Dia berteriak, namun tidak ada tanggapan. Dia menjadi takut. Dia terjatuh lemas ke tanah. Saat ini dia sudah kelelahan. Bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak. Dia hanya bisa mengambil batu di sebelahnya dengan susah payah. Terus-menerus memukul tabung minyak di sebelahnya. Dengan harapan menarik perhatian orang lain. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya setelah dia habis tenaga terakhirnya. Dalam keadaan bingung, dia melihat seseorang berlari ke arahnya. Dia tahu dia telah diselamatkan. Tidak ada 1 detik pun yang terbuang. Dia segera memimpin tim penyelamat menuju tempat Rui. Namun saat masih beberapa puluh meter dari pondok kayu, mobil salju tiba-tiba berhenti. Ternyata ada longsor di depan. Mobil salju segera berbalik arah dan melarikan diri. Terlihat gelombang salju besar, seperti gunung yang runtuh, mengalir deras ke bawah. Dalam sekejap, pondok kecil hancur berkeping-keping. Fuchun yang melihat adegan ini, langsung merasa putus asa, berteriak dengan lantang. Hari dan malam yang menyakitkan tiba. Fuchun yang terbaring di tempat tidur, sedang merindukan Rui dengan sangat. Melihat buku panduan bertahan hidup yang diberikan Rui. Setiap kata di dalamnya, tak satu pun tidak mengungkapkan cinta dalam Rui padanya. Fuchun tiba-tiba tidak bisa menahan tangisnya. Namun ketika dia melihat mahkota Rui, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kembali menatap cahaya aurora di luar jendela. Tiba-tiba kata-kata yang pernah diucapkan Rui terdengar di telinganya. Aku menunggumu. Aku sudah kembali. Semoga telingamu tetap memanggil angin dan mendengarkan. Mencium aroma laut yang pernah kita cintai bersama. Bau harum